Iya, shalom saudara. Saya mencoba menjawab ya dari beberapa hal yang viral hari-hari ini karena beberapa orang meminta saya untuk menanggapi ya satu ajaran baru yang muncul ya, yaitu Kristen progresif. Apa itu progresif? Progresif itu adalah sebuah perubahan sesuai dengan kebutuhan ya masyarakat atau orang banyak, budaya, agama, bahkan komunitas. Ya, saya tidak akan menjawab sesuai dengan pikiran saya atau analisa saya, tetapi secara iman Kristen kita kembali kepada firman Tuhan. Ya, jauh sebelum ada pengajaran-pengajaran baru, Rasul Paulus sudah mengingatkan dalam Galatia pasal yang pertama ayat yang ke-6. Ya, Rasul Paulus menuliskan seperti ini, saudara. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti satu Injil lain, ya, yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mau mengacaukan kamu dan bermaksud untuk memutarbalikan Injil Kristus. Di akhir zaman akan muncul, saudara, begini-begini. Ayat 8, tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, maka terkutuklah ia. Ayat 9, seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. 2 kali diulangi terkutuk orang ini. Jadi bagaimana sekarang? Adakah kau cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Hari-hari ini dengan begitu maraknya keinginan daging, keinginan ya hawa nafsu duniawi, orang itu mau mencoba, saudara, untuk mencari pembenaran-pembenaran ya yang berkata ya A, B, dan C, tetapi itu sudah melanggar firman Tuhan. Saya akan membahas dulu pertama pernyataan dari yang mengaku pemimpin daripada kelompok Kristen progresif ini seperti ini, saudara. Cara pikir Kristen progresif itu kita melihat semuanya dari lensa bahwa Tuhan adalah Bapa yang baik. Gua tidak yakin gua akan menyembah seorang Tuhan yang rela membiarkan seorang yang sangat baik, yang hidupnya baik banget, bakal masuk neraka hanya karena dia tidak bilang gua percaya sama Yesus Kristus. Oke. Gua nggak percaya bahwa Tuhan itu tidak adil atau setega itu. Iya, saudara, dia berkata bahwa nggak mungkin orang baik, masa nggak selamat, masa nggak masuk surga hanya karena tidak percaya Yesus. Sebaik apapun manusia, saudara, ya, firman Tuhan berkata kebaikan manusia itu seperti kain kesumba, kain kotor di mata Tuhan. Kenapa? Karena kita semua sudah lahir ke dunia ini dengan kutuk dosa atas Adam dan Hawa yang memberontak kepada Tuhan. Ya, dan kutuk dosa itu turun, saudara. Nah, kita ini percaya kepada Yesus ya supaya apa? Kita diperdamaikan dengan Allah, sebab hubungan manusia dengan Allah itu rusak. Makanya dari zaman perjanjian lama untuk menebus dosa, orang-orang itu mempersembahkan menyembelih lembu, sapi, kambing, domba. Darahnya itu dicurahkan untuk menghapus dosa. Tapi dosa manusia itu sudah terlalu kotor, sudah terlalu banyak dan tidak bisa dihapuskan dengan darah apapun. Maka Allah yang berinisiatif untuk datang ke dalam dunia menebus kita dengan darahnya sendiri. Kenapa kita harus percaya kepada Yesus, saudara? Tidak ada keselamatan di luar Yesus. Itu iman percaya kita orang Kristen. Roma pasal 5, saya baca firman Tuhan saja, ayat yang ke-8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita ini masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah.
Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah di dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Waktu manusia dengan Tuhan dalam posisi bermusuhan karena dosa, maka kita, saudara, tidak mungkin akan mengalami hal yang baik dan tidak mungkin ya kita ini diterima di dalam kerajaan sorga ya. Tetapi Kristus datang ya untuk apa, saudara? Menebus dosa-dosa kita ini yang diwariskan dari Adam dan Hawa. Kenapa kita perlu terima Tuhan Yesus? Karena Dialah satu-satunya penebus yang dapat memulihkan kembali hubungan kita dengan Tuhan, dengan Allah Bapa. Karena Yesus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Dia adalah firman Tuhan yang turun, saudara, untuk menebus dosa manusia. Saya juga akan menjawab pernyataan dari pemimpin Kristen progresif ini, saudara, yang menyatakan bahwa surga dan neraka itu tidak ada. Dari perspektif gue ya, dari gue ini gue pribadi ya, mungkin bersama teman-teman progresif lainnya. Ya. Gue nggak percaya surga dan neraka. Wow. Setidaknya Ya. tidak seperti yang kita gambarkan selama ini. Saudara, saya akan bacakan firman Tuhan saja. Saya tidak ingin berdebat atau apapun, tetapi kita kembali kepada firman. Ya, di dalam Injil Matius pasal 10 ayat 28, Yesus sendiri menyatakan seperti ini, saudara. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia, huruf besar, yaitu Allah yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuhmu di dalam neraka. Kalau kita bahas ayat-ayat tentang neraka itu banyak sekali di Alkitab. Tapi saya hanya membaca satu ayat ini saja. Dengan jelas Yesus berkata, jangan takut kepada manusia yang hanya berkuasa membunuh tubuh, tapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Tapi takutlah kepada Tuhan yang berkuasa membunuh tubuh maupun jiwamu di dalam neraka. Dengan jelas di sini dikatakan neraka itu ada. Sebaliknya orang-orang yang hidup dalam perkenanan Tuhan, mereka akan masuk dalam kerajaan surga. Saudara, hati-hati dengan pengajaran-pengajaran hari-hari ini yang hanya mengikuti keinginan daging sehingga orang bebas berbuat dosa ya. Enak mau homo, mau apa silakan saja. Ingat saudara, ya kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita, tapi kasih karunia Allah. Namun setelah kita diselamatkan, maka kita perlu hidup dalam pertobatan supaya keselamatan itu tidak kita buang percuma. Siapa yang bisa menggagalkan keselamatan? Ya kita sendiri, karena kita menyia-nyiakannya, kita kembali ke kubangan dosa, hidup dalam dosa sehingga hidup kita jauh dari Tuhan. Karena itu saudara, dengarkan pengajaran-pengajaran yang murni, kembali ke firman Tuhan, ya, dan firman Tuhan itu ya dan amin. Kalau dia juga tidak percaya pada Alkitab sebagai firman Allah, maka ini sudah sangat bertentangan. Sebaiknya jangan menyebut Kristen, sebut saja agama lain atau sekte lain, karena Kristen adalah saudara pengikut Kristus. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Saya berdoa semua saudara imannya tetap kuat menjelang kedatangan Tuhan. Yesus sudah berkata di hari-hari terakhir akan datang penyesat-penyesat yang akan membelokkan Injil ya kebenaran daripada Injil yang ya palsu, saudara. Tuhan Yesus memberkati, tetap kuat dan God bless you.